Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ucapan syukur marilah kita ucapkan atas nikmat yang tak terhingga yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita hingga hari ini, terutama nikmat iman dan Islam ya, dimana walaupun kondisi Ramadan kali ini sangat-sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, namun dengan keimanan kita pada Allah, kita masih bisa beribadah dengan khusyuk, bahkan mungkin lebih dan bahkan kita dapat banyak sekali memetik hikmah dari berbagai sisi yang patut kita syukuri, bukan gerutu. Salat bering salam juga kita aturkan kepada suri tauladan kita yang baik perkataan, perbuatan, dan sikapnya dapat dijadikan teladan untuk kehidupan umat manusia hingga saat ini, bahkan mengikutinya dinilai sebagai pahala sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk barisan umatnya yang senantiasa istiqomah belajar dan mengamalkan sunnahnya. Amin. You are a miracle, you are a blessing from above. You brought joy to my soul and pleasure to my eyes. In my heart I can Selamat sore kepada seluruh pendengar setia podcast SD Tetunas Gemilang. Selamat sore ayah bunda siswa-siswi SD Tetunas Gemilang yang dirahmati Allah. Izinkan kurnia di sore hari ini menemani rutinitas di sore hari menjelang berbuka puasa untuk kita sama-sama kita belajar tentang parenting. Nah, seperti biasa, materi parenting ini akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Bu On Samsia. And every day I pray that you'll find your way. You know I love you. I love you, my little girl. My little girl. I ask God to bless you and protect you always, my little girl. My little girl. Sebelumnya mari kita sapa terlebih dahulu Bu On sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Kurnia? Alhamdulillah kabar baik juga, Bu. Mudah-mudahan kabar terbaik ya Bu Kurnia beserta keluarga di sana. Terima kasih sudah kembali membersamai Bu Oon dalam menyapa ayah dan bunda di sore hari ini. Untuk kali ini mungkin sesi terakhir ya Bu Kurnia, kebersamaan kita dengan ayah bunda semuanya. Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan suasana yang terbaik tentunya. Ya, semoga ayah bunda di rumah beserta keluarga juga sehat ya dan senantiasa diliputi kebaikan. Nah, apalagi di 10 hari terakhir Ramadan ini badan kita harus tetap fit sehingga bisa memaksimalkan kesempatan beribadahnya dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Nah, di sesi terakhir yang spesial ini Bu On akan membahas tentang apa? Mari tanpa berlama-lama kembali kita simak bersama-sama materi sore ini. Silakan, Bu. Baiklah Bu Kurnia, juga ayah bunda semuanya, pada kesempatan sesi terakhir ini kembali Bu On akan menyampaikan tentang perkembangan manusia atau tahapan usia dalam perkembangan manusia yang ditulis oleh Bapak Adriano Rusfi. Mungkin nama ini sudah tidak asing ya, sebagai seorang psikolog dan juga pakar peradaban dan pendidikan. Nah, dalam perkembangan manusia ini
Tadi ya seperti yang udah disampaikan memang tidak jauh dari materi yang sebelumnya. Jadi beliau menyoroti tentang bagaimana pendidikan di usia 7 tahun ya, 7 tahun ke atas gitu. Baiklah, Bu On akan bacakan aja ya sebagian, di samping nanti ada komentarnya. Dari sisi beban tanggung jawab agamanya, maka perjalanan hidup manusia itu terbagi dalam 3 periode ya. Masa prelatihan atau prelatih itu di bawah usia 7 tahun. Jadi 0 sampai 7 tahun itu adalah masa pralatih. Kemudian masa pelatihan atau tadrib yaitu usia 7 sampai 12 tahun. Dan masa pembebanan atau taklib itu di atas usia 12 tahun. Jadi ada usia 0 sampai 7 tahun, kemudian usia 7 sampai 12 tahun, lalu usia 12 tahun ke atas. Tentang periodisasi gitu ya dalam bagaimana tanggung jawab agama bagi seorang anak gitu ya, pendidikan bagi seorang anak. Di sini bagi orang tua yang bijak adalah orang tua yang menempatkan sang anak pada tempatnya. Mereka tak akan membebani anak sebelum merasanya. Dalam hal ini tak berlaku kaidah lebih cepat lebih baik. Jadi Pak Adriano ini mengajak kita untuk merenungkan gitu ya. Beliau mengatakan, hendaklah para orang tua takut akan datangnya hari pengadilan, di mana seorang anak mengadukan orang tuanya kepada Allah karena merasa dipaksa latih sebelum waktunya dan dibebani taklif syar'i sebelum waktunya. Saat ini banyak orang tua dengan semangat beragama menggebu-gebu ingin sesegera mungkin melekatkan identitas syariah kepada anak-anaknya. Padahal agama menetapkan bahwa pelatihan dan pembiasaan syariah ini dimulai pada usia 7 tahun. Contohnya nih, banyak ya para orang tua yang telah menjilbabkan anak gadisnya katanya, atau menyuruh orang tua gitu, menyuruh anak untuk memakai anak gadis pada usianya masih sangat kecil, jauh sebelum 7 tahun, bahkan sejak bayi gitu ya, masih balita itu. Maksudnya tentu saja sangat baik dalam rangka pembiasaan sejak dini. Begitu juga dengan orang tua yang menargetkan misalkan jumlah hafalan Al-Quran tertentu pada usia masih sangat dini. Beliau Pak Adriano ini menyampaikan tentang hal ini karena pada saat ketika dia menuliskan gitu ya materi tentang ini, dia tengah dihadapkan pada beberapa sejumlah kasus yang dia tangani, di mana banyak siswa-siswi SMA yang dilaporkan orang tua mereka sebagai dalam tanda kutip tak lagi berkomitmen pada Islam. Padahal waktu kecilnya mereka ditanamkan Islam dengan baik dan ketat. Nah, dalam Islam ada 3 periodisasi pendidikan diajarkan Rasulullah SAW, seperti yang dibukukan dalam sejumlah buku ya. Kayak mungkin ibu-ibu udah familiar ya dengan tulisannya Dr. Abdullah Nasih Ulwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Nah, di sini usia tadrib atau pelatihan itu dimulai dari usia berapa, Bu? Dari usia 7 tahun. Nah, hal ini adalah sejalan dengan hadis Nabi tadi yang sebelumnya pernah saya sampaikan ya. Ajarilah anakmu sholat saat dia telah berusia 7 tahun. Itu ya hadisnya. Nah, sedangkan usia taklib adalah saat akil baligh atau agama menyebutnya sebagai mukallaf gitu ya. Kalau toh ada sejumlah ulama yang mengalami akselerasi, kalau kita pernah dengar dalam sejarah ya, ada Imam Syafi'i yang usia 7 tahun ya, kalau nggak salah dia sudah hafal Quran. Tapi tadi ya
Pak Adriano ini mengatakan kalau tuh ada sejumlah ulama yang mengalami akselerasi, saya yakin katanya itu berhasil drilling gitu ya para orang tua mereka. Tapi atas kesadaran sendiri karena nilai-nilai cinta yang telah ditanamkan para orang tua. Lalu orang tua memandu anak yang di atas cinta dan kesadaran sendiri ingin menghafal Al-Quran dan sebagainya. Jadi, walaupun kewajiban belajar calistung baru dimulai pada usia 7 tahun, tapi jika si anak atas kemauan sendiri, misalkan ingin belajar pada usia 5 tahun, ya nggak apa-apa gitu ya, kita tetap memandunya. Jangan ditunda-tunda dengan alasan, belum waktunya, nanti aja udah 7 tahun misalkan. Dan kunci dari kesadaran ini adalah keteladanan. Artinya, kalau seorang anak misalkan sudah di bawah usia 7 tahun udah pengen belajar nulis atau belajar ikro misalkan, ya itu nggak apa-apa, tapi dengan catatan dengan kemauan anak itu sendiri, karena mungkin dia melihat kakaknya yang belajar gitu ya, melihat ibunya yang selalu misalkan pakai kerudung kemana-mana gitu, sehingga anak itu melihat keteladanan gitu. Nah kalau kasusnya seperti itu ya tidak masalah gitu ya, sejak usia dini pun gitu diterapkan. Masya Allah, jadi ayah bunda dalam pendidikan agama pada seorang anak itu memang ada periodisasinya sendiri ya Bu, agar jangan sampai nauzubillah min zalik kita menjadi orang tua yang diadukan oleh anak pada Allah nantinya, karena telah membebani perintah syar'i sebelum waktunya pada anak. Jadi ternyata pelatihan atau pembebanan syariah itu dimulai semenjak usia anak 7 tahun atau usia tadrib. Hal itu juga disebutkan dalam hadis Nabi. Tadi disebutkan, ajarilah anak-anakmu di usia 7 tahun. Nah, berkenaan dengan hadis ini sangat jelas disebutkan usia 7 tahun. Nah, kenapa harus di usia 7 tahun? Ada hikmah apa Bu di balik hadis ini? Oke, dilanjutkan ya Bu Kurnia, juga ibu-ibu semua. Jadi ketika kita menyimak tentang pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang ajarilah anak-anakmu sholat ketika mereka telah berusia 7 tahun, yang kita garis bawah ini adalah 7 tahunnya ya Bu ya. Sang penulis menyatakan kenapa ya Rasulullah itu enggak berbicara atau bersabda misalkan ajarilah anak-anakmu sholat sedini mungkin gitu. Kenapa mesti ada kata 7 tahunnya gitu ya? Nah ternyata masa 7 tahun itu adalah masa memulai sebuah proses tadrib syar'i. Apa itu tadrib syar'i? Jadi masa di mana dilatihkan, masa pelatihan kepada anak untuk menerapkan syariat Islam gitu ya. Dan ternyata teori-teori psikologi sangat banyak berbicara tentang usia 7-12 tahun ini gitu ya. Jadi tidak ada salahnya anak melatih dirinya sebelum ini selama atas kesadarannya sendiri, hasil motivasi dan keteladanan dari kedua orang tuanya. Itulah yang disebut dalam psikologi adalah sebagai learning readiness ya, itunya istilahnya tuh. Nah, tugas pendidikan sebelum 7 tahun itu apa gitu? Kalau misalkan 7 tahun itu anak itu baru gitu ya, atau next adalah tentang bagaimana diajarkan sholat. Nah ternyata di usia sebelum 7 tahun itu yang harus dilakukan oleh kita semua, baik orang tua maupun guru di sekolah, adalah menanamkan cinta atas Allah. Menanamkan cinta kepada Allah, kepada Islam, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran. Melalui apa? Melalui motivasi dan keteladanan. Itu ya Bu ya, melalui motivasi dan keteladanan. Jika karena dorongan cinta itu akhirnya anak atas kehendaknya sendiri ingin mentadrib dirinya dengan syariat ya sebelum 7 tahun, maka tak dilarang membantu anak untuk melakukannya. Misalkan contoh tadi ya Bu ya, memaksakan berjilbab pada usia pralatih itu nggak boleh. Tapi kalau anaknya sendiri yang kepengen misalkan ya, karena termotivasi atas keteladanan orang tuanya, ya silakan aja. Bahkan itu alhamdulillah banget gitu ya.
Nah, hanya saja tadi yang di garis bawahnya adalah hanya karena melihat keteladanan gitu, bukan disuruh-suruh gitu ya. Karena saya juga kadang ketika bertemu temen gitu ya, anaknya masih usia 5, 6 tahun gitu, harus dipakai kerudung, keluar rumah harus kudu gitu dipakai kerudung. Nah, hal-hal yang seperti itu ternyata menurut pandangan psikolog ini adalah saat yang belum tepat gitu ya, karena kan anak belum ngerti gitu ya kenapa harus dikerudung gitu. Tapi kalau misalkan atas kesadaran karena melihat ibunya misalkan memakai, ya enggak masalah. Atau dia ingin diajarkan sholat ikut-ikutan misalkan gitu ya, karena orang tuanya terbiasa sholat, anak ngikutin, ya tidak apa-apa gitu, bahkan itu bagus gitu ya. Hanya tadi belum sampai kepada tingkat bahwa harus betul gitu ya, bacaannya, gerakannya gitu, seperti orang yang di atas usia 7 tahun. Jadi seperti itu ya Bu ya, mungkin sedikit aja sih materi ini, sekedar mengingatkan lagi gitu. Dan tadi yang di garis bawah itu mengajarkan sholat, ditanamkannya syariat Islam itu adalah di atas usia 7 tahun. Nah, saat sebelumnya adalah menanamkan tadi ya, mengenalkan Allah, mengenalkan Islam, Rasulullah, Al-Quran gitu ya, melalui motivasi dan keteladanan tadi. Ya Allah, jadi ayah bunda ternyata untuk anak di bawah usia 7 tahun atau sebelum 7 tahun, tugas orang tua adalah terlebih dahulu menanamkan cinta terhadap Allah, Islam, Rasulullah, Al-Quran melalui motivasi dan keteladanan. Kecuali jika sebelum usia 7 tahun anak atas kemauannya sendiri semangat belajar, maka orang tua harus memandunya. Maka barulah nanti di usia 7 tahun anak dimulai diajarkan syariat Islam. Mengenai hal ini izinkan Kurnia mengutip pengalaman penulis yaitu Pak Adriano Ruspi. Beliau menulisnya di Facebooknya pada 1 Desember 2015 lalu. Begini bunyinya. Dulu saat anak-anak temannya telah bisa membaca Al-Quran ketika berusia 3 tahun, dia hanya berkisah pada anaknya tentang indahnya Al-Quran. Dulu saat anak-anak temannya telah terlatih sholat ketika berusia 5 tahun, dia hanya bercerita pada anaknya betapa indahnya perintah Allah. Dulu saat anak teman-temannya telah hafal hadis arba'in ketika berusia 7 tahun, dia hanya berkisah pada anaknya tentang indahnya Rasulullah. Kini saat teman-temannya berkeluh kesah tentang anak-anaknya, dia asik terpesona menyaksikan indahnya Islam pada diri Ananda. Jadi begitulah kira-kira ayah bunda pengalaman Pak Ad dalam mendidik anaknya dengan menerapkan periodisasi sesuai sunnah Nabi tentunya. Selanjutnya mungkin ada closing statement terlebih dahulu, silahkan Bu. Demikianlah ibu-ibu, juga Bu Kurnia, yang bisa Ibu sampaikan, berbagi ilmu yang ya mungkin hanya sedikit hal aja sih ya, tapi mudah-mudahan itu menjadi bekal kita dalam mengoreksi barangkali ya, bagaimana cara kita mendidik anak, atau menjadi bekal bagaimana kita lebih meningkatkan lagi upaya apa yang harus kita lakukan dalam kaitannya dengan tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita gitu ya. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini betul-betul bermanfaat, betul-betul menjadi bahan evaluasi kita agar terjadi perbaikan yang signifikan gitu ya, untuk mendidik anak-anak kita ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiran Bu atas materinya sangat luar biasa ini ya ayah bunda. And every day I pray that you'll find your way. Semoga bisa terus memantik kita orang tua dan pendidik tentunya untuk terus belajar dan mengilmu tentang parenting ini. Mengingat begitu pentingnya ilmu tentang parenting ini, di mana tugas pengajaran bisa saja didelegasikan ke sekolah, namun tugas pendidikan tetap di rumah. Sekolah tidak bisa dijadikan tulang punggung pendidikan anak. Allah menitipkan hikmah pada orang tua untuk anak-anaknya, dan itu tidak bisa didelegasikan pada siapapun dengan harga berapapun. Baik, karena sudah kita simak bersama tadi materi parenting dari Bu On tadi, dari tulisannya Pak Adriano Ruspi, kita akhiri saja sesi podcast sore ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan di mana-mana.
Selanjutnya, Ayah Bunda, nanti ada Ananda kita yang akan melantunkan hafalan Al-Qur'annya. Ada sahabat Syakira yang akan membawakan Quran surat Asy-Syam. Mari kita simak bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, you are my baby girl. You light up my world. I pray that I get the chance to be around and watch you grow and witness your first steps. And the first time when you call me dad, just thinking of you makes me smile. Holding you, looking in your eyes, I'm so grateful for having you. And every day I pray that you'll find your way. You know I love you. I love you, my little girl. My little girl, I ask God to bless you and protect you always, my little girl. My little girl, I can spend hours watching you. You're so innocent, so wonderful and pure. Oh God, I cannot express my Mari kita menyelami indahnya kalam dalam Murotal Asy-Syam, surat ke-91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kadzabat Samudu bitagwaha idzim ba'asha asqaha faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha faqadzabuhu fa'aqaruha fadzamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakinya, demi malam apabila menutupinya, gelap gulita, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan, demi bumi penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepada jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas zalim. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul
Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dan Allah ini dengan minumannya, namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah dan dia tidak takut terhadap akibatnya.